kelas 5, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Kita hari ini lanjut lagi materi IPA kita ya. Silakan buka buku kamu halaman 86. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana pengaruh dari kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Sebelumnya kita sudah melihat dan mempelajari bagaimana ciri yang namanya kualitas air yang baik dan benar ya. Nah, untuk hari ini kita melihat pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan sekitar kita dan juga kehidupan makhluk hidup. Seperti yang tertera di buku kamu di halaman 86 bahwa kualitas air itu sangat berpengaruh dalam kehidupan makhluk hidup ya. Nggak cuma manusia tapi juga tumbuhan dan hewan seperti pembahasan kita sebelumnya. Mengapa demikian? Karena semua makhluk hidup itu menggunakan atau memanfaatkan air ya. Seperti yang tertera di buku kamu, di sana ada 3 ya, dimana kegunaan dari air untuk manusia, kemudian untuk hewan dan juga untuk tumbuhan. Ya. Untuk manusia sudah jelas sekali itu dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Untuk hewan juga hampir sama, yaitu untuk minum, membersihkan tubuh dan lainnya. Dan untuk tumbuhan adalah membantu dalam proses fotosintesis dan juga ada beberapa tumbuhan yang memang hidup di dalam air. Kalau kualitas air kita jelek atau tidak baik, tidak sehat, maka yang rugi adalah kita sebagai makhluk hidup ya. Manusia pasti secara otomatis akan menderita ya. Jika dikonsumsi terus-menerus air yang kualitasnya jelek ini, maka akan berakibat fatal pada kesehatan kita. Kalau untuk hewan dan tumbuhan sudah jelas, kepunahan sudah pasti. Karena kalau air yang sudah tidak baik untuk dikonsumsi ya, dimanfaatkan oleh hewan atau tumbuhan, maka tumbuhan dan hewan pun lama-kelamaan pasti akan mati dan akhirnya adalah kepunahan yang terjadi ya. Kualitas air yang kurang baik dapat berpengaruh dalam kehidupan. Misalnya yang pertama adalah pasti akan terjadi yang namanya krisis air bersih ya. Dan sampai sekarang pun masih kita rasakan ketika kemarau terjadi ya. Ada beberapa tempat di Indonesia yang justru kekurangan ataupun krisis dari air bersih ya. Dan pasti ketika tidak ada air bersih, mau tidak mau akan melakukan ataupun mengkonsumsi air yang ada untuk memenuhi kebutuhan yang akan berakibat fatal pada kehidupan kita, terutama untuk manusia ya, apalagi hewan dan tumbuhan. Untuk manusia secara otomatis mungkin tidak saat itu ya merasakan efeknya, tapi lambat laun jika itu dikonsumsi terus-menerus maka itu akan menimbulkan penyakit. Kemudian yang kedua adalah air yang mengandung limbah rumah tangga. Contohnya adalah sampah-sampah yang dibuang sembarangan misalnya di aliran perairan ya. Seperti di sungai ataupun di danau, ataupun yang sering kita jumpai adalah seringnya membuang di area misalnya dekat jembatan ya. Itu udah sering sekali kita lihat. Nah, hal yang seperti itu sudah secara otomatis maka akan mencemari air di lingkungan tersebut. Dan kita tahu air itu kan mengalir. Jika kita membuang sampah sembarangan yang menumpuk sampah di sana, maka lambat laun air itu akan tercemar, kotor. Dan itu juga yang digunakan manusia, hewan dan tumbuhan lainnya ya untuk kebutuhannya, sehingga tetap ya akan membuat yang namanya sakit penyakit dan akhirnya akan berakibat fatal. Ada beberapa cara ya untuk memperoleh air bersih secara sederhana, yaitu dengan memanfaatkan material-material ya yang untuk menampung air sehingga dapatlah air yang benar-benar jernih dan bisa dikonsumsi. Tapi itu pasti akan memerlukan waktu yang lama ya, karena ketika kita menyaring air yang sangat kotor ya, kemudian kita saring dengan material-material bebatuan, pasir dan lainnya, yang menetes yang paling jernihnya itu kan butuh waktu yang lama, dan itu pun tetesannya adalah setetes demi setetes dan akhirnya akan lama menampung untuk 1 gelas aja ya. Nah, kalau kelakuan kita tetap sama, tidak peduli dengan lingkungan, maka akan berakhir seperti ini ya, akan menyebabkan penyakit
dan kualitas air kita juga akan jelek sekali dan tidak bisa dikonsumsi ataupun dimanfaatkan. Ya, itulah pembahasan kita hari ini tentang pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Artinya kita harus bisa menjaga lingkungan kita, buanglah sampah pada tempatnya, tidak sembarangan tempat pada aliran-aliran air, sehingga air-air kita tetap jernih, ya, tetap bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita, semua makhluk hidup, manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Untuk kegiatan kamu di rumah, silahkan kamu kerjakan latihan yang ada di halaman 91 nomor 2. Kalian kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dan sampai jumpa.